Ya, Shalom, selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini kami dapat hadir kembali menjumpai Anda melalui program Mimbar Agama Kristen Protestan. Dan pada minggu kali ini pemirsa atau pada hari ini kita bersama Punguan Ina Huria Kristen Batak Protestan HKBP Pardomuan Resort Simalingkar B. Dan tema yang kita angkat pada Mimbar Agama Kristen Protestan kali ini adalah hidup dalam pertolongan Tuhan. Tentunya setiap umat Kristiani sangat mengharapkan pertolongan Tuhan di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan bagaimana aplikasinya seharusnya dilakukan oleh umat Kristiani terkait dengan hidup dalam pertolongan Tuhan ini. Nanti kita akan membahas hal ini bersama dengan narasumber yang telah kita hadirkan ke Studio 2 TVRI Sumatera Utara melalui diskusi atau melalui dialog nanti. Dan juga nanti kita akan mendengarkan khotbah singkat yang akan dibawakan oleh narasumber. Dan langsung saja pemirsa, saya akan perkenalkan narasumber yang telah kita hadirkan ke Studio 2 TVRI Sumatera Utara pada siang hari ini. Yang pertama sudah ada bersama kita Bapak Pendeta Dedi Simanjuntak STH. Selamat siang. Shalom Amang. Shalom, selamat siang Amang. Dan kemudian kita juga telah menghadirkan Inang Mana Lince Burnapitupulu selaku Diakonesa KBP Pardomuan Resort Simalingkar B Medan. Shalom Inang, apa kabar? Sehat, selamat siang. Dan pemirsa, pastikan Anda terus bersama kami selama 1 jam ke depan bersama Punguan Ina Huria Kristen Batak Protestan HKBP Pardomuan Resort Simalingkar B. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Amang Pendeta dengan topik atau tema hidup dalam pertolongan Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 8. Namun sebelumnya kita saksikan dulu pujian yang berikut ini. Unang
Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengar firman Tuhan yang saya pilihkan dari 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai dengan ayat 8, di mana kita akan menggumuli tentang hidup dalam pertolongan Tuhan. Demikian firman Tuhan, 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 8, kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui. Dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi, Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya, demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup kita dalam perlindungan Allah. Itu sebabnya melalui firman Tuhan hari ini kita juga mau menggumuli bagaimana kita harus hidup mengandalkan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karenanya kita belajar dari firman Tuhan hari ini dari seorang pemberita Injil, dari Rasul Kristus Paulus yang hidup dan memberitakan Injil dengan mengandalkan pertolongan Tuhan. Saudara-saudari, pada masa yang lalu, kalau kita mengalami kepahitan hidup, bisa saja itu mempengaruhi dan membawa dampak buruk dalam kehidupan kita. Tetapi ada juga yang telah melewati tantangan, masalah dalam kehidupan yang lalu, sehingga dia menjadi kuat. Tergantung bagaimana kita menghadapi, bagaimana kita memahami masalah yang telah kita lewati, bahkan mungkin penderitaan. Mari kita belajar dari Paulus dalam firman Tuhan hari ini. Dalam perjalanannya, dalam pemberitaan Injil di Filipi, dikatakan dalam ayat 2, pada firman Tuhan hari ini, Paulus dan Silas difitnah, sehingga dia dianiaya, di penjara. Ya, bisa saja pengalaman pahit ini bisa mempengaruhi, sehingga kedepannya tidak berani memberitakan Injil. Tapi lihatlah firman Tuhan hari ini. Paulus juga mengatakan bahwa dengan pertolongan Allah, karena Tuhan melindungi mereka di tengah-tengah penjara sekalipun. Bahkan justru ketika di penjara, Paulus dengan Silas, bahkan mereka dapat memberitakan Injil di sana. Kepala penjara justru memberi diri dibaptis. Inilah yang dihayati oleh Paulus
sehingga dia melihat pertolongan Allah di sana. Dan sama seperti kita saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kalaupun kita terkadang melewati pergumulan hidup penderitaan, demikian juga Paulus pada pengalaman hidupnya memang terkadang kita diizinkan oleh Tuhan merasakan penderitaan. Tapi ingatlah, Tuhan tidak pernah membiarkan. Itu yang dirasakan oleh Paulus dalam perjalanan penginjilannya di Filipi. Sehingga ketika dia lepas dari penjara, dia memahami ini adalah pertolongan Tuhan. Itulah yang dihayati, sehingga melalui firman Tuhan hari ini, Paulus pun mengatakan mempunyai keberanian untuk menyampaikan berita Injil. Demikianlah kiranya kita di dalam perjalanan kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, Bapak Ibu Saudara-saudari. Banyak kepahitan, banyak penderitaan yang mungkin kita lewati. Tapi lihatlah pada pertolongan Tuhan di dalam kehidupanmu. Sehingga kita pun masih punya keberanian untuk mengerjakan pekerjaan kita dengan baik dan mengandalkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Yang berikutnya, orang yang mengandalkan pertolongan Tuhan, maka kita akan belajar dari firman Tuhan hari ini. Orang yang mengandalkan pertolongan Tuhan dalam hidupnya, maka apapun yang dia kerjakan, sama seperti Paulus memberitakan Injil untuk menyukakan Tuhan, bukan untuk menyukakan manusia. Karenanya kalau kita mengandalkan pertolongan Tuhan, maka kita pun adalah orang-orang yang meniru seperti Paulus, melakukan pekerjaannya dengan motivasi yang tulus, yaitu menyukakan hati Tuhan, bukan semata-mata untuk menyukakan hati manusia. Itulah motivasi yang tulus. Apapun yang kita lakukan, kita pun dipanggil untuk memberitakan Injil melalui kasih kita sehari-hari, melalui perbuatan pertolongan kita kepada orang-orang. Karenanya lakukanlah semuanya itu sebagai persembahan kepada Tuhan untuk menyukakan hati Tuhan, bukan hanya sekedar untuk manusia, seperti yang Paulus katakan dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 24, dikatakan demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Inilah prinsip hidup orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dia mengerjakan seluruh pekerjaannya untuk Tuhan, bukan hanya sekedar dilihat manusia. Dan yang terakhir Bapak Ibu dan Saudara-saudari, seperti Paulus yang mengandalkan Tuhan dalam pelayanannya memberitakan Injil, maka Paulus juga melakukannya dengan penuh kasih. Dalam nats ini digambarkan bahwa Paulus melakukan pelayanannya seperti seorang ibu yang membesarkan merawati anaknya. Saudara-saudari, seorang ibu, dia akan tulus ikhlas merawat, membesarkan, menjaga, dan memberikan hidupnya kepada anak-anaknya, walaupun dimungkinkan dia tidak lagi melihat keberhasilan anaknya, tapi dia terus ikhlas melaksanakan pekerjaannya, merawat anak-anaknya. Demikianlah kita dalam firman Tuhan hari ini, ketika Paulus menunjukkan karena kamu kami kasihi. Demikianlah kita juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Di tengah-tengah keluarga, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita beraktivitas. Lakukanlah dengan penuh kasih, penuh cinta kasih. Ketika engkau juga menolong orang lain dalam bentuk penginjilanmu, lakukanlah karena engkau mengasihi mereka. Bukan karena yang lain, motivasi-motivasi yang lain. Di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, demikianlah kita juga dapat mengerjakan pekerjaan kita. Saudara-saudari, lakukanlah pekerjaanmu dengan penuh cinta kasih. Ketika engkau bekerja, cintailah pekerjaanmu. Ketika engkau di tengah-tengah keluarga, hayatilah seluruh pekerjaanmu, sehingga kita mengerjakan pekerjaan kita dengan kasih di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami, atas firman-Mu yang menguatkan kami untuk hidup mengandalkan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kami dalam kehidupan kami sehari-hari
di tengah keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, dimanapun kami hidup, biarlah kami mengandalkan pertolongan Tuhan saja. Sehingga kami juga dapat mengerjakan pekerjaan kami sebagai persembahan kami kepada Tuhan untuk menyukakan hati Tuhan. Dan kami hidup dengan penuh kasih di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah seluruh orang percaya, Engkau Tuhan yang menyediakan segala yang mereka perlukan. Terpujilah namamu, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, marilah kita dengarkan lagu pujian yang dibawakan oleh paduan suara Ina Huria HKBP Pardomuan Resort Simalingkar B yang berjudul Sangap Doho Tuhan. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Mimbar Agama Kristen Protestan bersama Pungwan Ina Huria Kristen Batak Protestan HKBP Pardomuan Resort Simalingkar B. Dan seperti yang saya sampaikan di awal tadi pemirsa, tadi kita telah mendengarkan khotbah singkat yang telah dibawakan oleh Amang Pendeta Dedi Simanjuntak STH. Dan saat ini kan kita lanjutkan dengan dialog terkait dengan topik atau tema yang diangkat pada Mimbar Agama Kristen Protestan kali ini, yaitu hidup dalam pertolongan Tuhan. Ada dua narasumbernya, ada Amang Pendeta Dedi Simanjuntak dan juga ada Inang Manalince Boruna Pitupulus selaku Diakones HKBP Pardomuan Resort Simalingkar B Medan. Saya ke Amang Pendeta lagi dulu ini. Tadi
ada penegasan di sana bahwasanya memang setiap umat Kristen itu harus meneladani Rasul Paulus, bagaimana kemudian dia mengandalkan Tuhan untuk mengharapkan pertolongan Tuhan begitu. Bagaimana sebenarnya hidup di zaman sekarang ini untuk mengandalkan terus pertolongan Tuhan itu, Bang, supaya kita bisa memaknai, meneladani Rasul Paulus begitu. Ya. Terima kasih, Amang. Kalau kita lihat memang Paulus dalam perjalanan penginjilannya semata-mata hanya mengandalkan pertolongan Tuhan. Itu yang terus dia hidupi karena memang sudah terbukti. Ketika mereka juga, tadi saya sampaikan juga yang berhubungan dengan Nats ini, bahwa ketika mereka di Filipi, mereka difitnah sehingga akhirnya dipenjara. Nah, tetapi mereka merasakan pertolongan Tuhan di sana. Tuhan menyertai di dalam penjara, bahkan dia bisa sampai menginjili juga di dalam penjara. Ini kan yang jarang ya, yang kalau di penjara begitu ya. Nah, tetapi mereka juga dapat menginjili dan juga setelah itu mereka dilepaskan dari penjara. Inilah pertolongan Tuhan yang betul-betul nyata dilihat oleh Paulus yang diceritakan dalam firman Tuhan hari ini, sehingga Paulus juga mengatakan bahwa itulah yang menjadi keberanian. Sebenarnya kan kalau sudah punya masa lalu di penjara gara-gara pemberitaan Injil, ya ada juga orang yang akhirnya udah deh nggak usah memberitakan Injil lagi lah, nanti di penjara lagi begitu kan. Tapi ketika di penjara, tapi Tuhan tolong sehingga itu menjadi sebuah keberanian. Karenanya kita mau katakan mengandalkan Tuhan dari Paulus, memang dia mengingat pertolongan Tuhan di masa yang lalu, sehingga kita pun sebenarnya tidak ada sebenarnya orang yang tidak pernah ditolong oleh Tuhan dalam perjalanan kehidupannya. Hanya saja bagaimana kita memaknai. Jangan-jangan terkadang kita lupa bahwa dulu Tuhan telah pernah menolong kita di dalam kasus yang sama atau mungkin dalam persoalan yang berbeda. Nah, di dalam penghayatan iman yang demikianlah sebenarnya kita terus akan mengandalkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Sederhananya begini, kalau saya pernah ditolong Tuhan dalam persoalan yang mungkin tidak bisa saya pikirkan, saya pecahkan persoalannya, kenapa tidak mungkin Tuhan bisa menolong saya lagi di hari-hari berikutnya. Itulah iman yang perlu kita hayati sebenarnya, bahwa dulu Tuhan dan sekarang Tuhan masih menolong, pasti Tuhan akan masih menolong lagi di masa yang akan mendatang. Amin. Sehingga kita betul-betul percaya dan ya hidup ini hanya mengandalkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Demikian Amang yang boleh saya. Baik, menarik ini. Saya ke Inang Manalin Cabornapito. Inang, kalau kita bicara tentang tidak kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong setiap umatnya, tidak kurang peka telinga Tuhan dalam kita mendengarkan doa-doa umatnya, tapi kadangkala dalam proses perjalanannya setiap umat itu merasa kelamaan pertolongan Tuhan itu datang, sehingga apa? Lelah, sehingga ada jeda untuk mengikut Tuhan. Apa sih yang menyebabkan ini? Bagaimana sebenarnya seorang umat Kristiani menunggu pertolongan Tuhan itu datang begitu? Melalui khotbah ini kita diingatkan bahwa pertolongan Tuhan itu sebenarnya selalu ada dan Tuhan selalu setia. Jadi seandainya seseorang itu merasa bahwa Tuhan seperti jauh dari dia, seperti tidak ditolong, sebenarnya manusia itu lupa bahwa Tuhan selalu beserta dengan dia. Demikian, Pak. Baik. Abang Pendeta, kita tahu ketika manusia sakit itu bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi di kala sakit bisa juga menjauhkan diri dari Tuhan begitu. Bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai umat Kristiani sehingga dalam kondisi apapun memang kita terus Tuhan menjadi patron kita begitu. Ya, memang seperti yang saya katakan tadi di khotbah, ada orang yang menanggapi berbeda pergumulan hidupnya. Ada orang yang ketika mengalami penderitaan, kemudian dia, aduh kayaknya Tuhan gak tolong saya ini. Nah, itu yang dia rasakan sehingga dimungkinkan orang akan semakin menjauh. Itu seperti yang Abang katakan tadi. Tapi orang percaya pasti akan memahami bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat datangnya. Dan itu keyakinan kita. Sehingga kita harus senantiasa percaya kepada Tuhan, sehingga memang kan itu sebenarnya persoalan mengikut Yesus. Persoalan mengikut Yesus adalah di saat senang harus tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, di saat juga menderita juga harus tetap juga mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, karenanya inilah saya pikir bagaimana kita menghayati iman kita
Sehingga kita sungguh-sungguh semakin berserah kepada Tuhan. Karena memang kita juga ingat, Amang, kata firman Tuhan, jangankan jauh ke depan, bahkan tidak ada orang yang bisa menambahkan satu hasta saja dalam perjalanan kehidupannya, kan begitu. Satu hasta itu kan hanya sedikit saja. Kalau kita aplikasikan, ya kira-kira selangkah manusia ke depan. Karenanya satu langkah aja memang aku tidak punya kekuatan menambahkan apapun, mempengaruhi, membuat apapun dalam kehidupanku. Kalau begitu memang kekuatanku terbatas sebagai manusia, kalau tapi ada Tuhan yang tidak terbatas. Karenanya saya pun sebagai pendeta di dalam melayani, di dalam kehidupan sehari-hari, ya memang saya sadar bahwa kemampuanku terbatas, karenanya tidak ada yang lain sebenarnya yang bisa kita andalkan selain Tuhan yang kemampuannya tidak terbatas. Demikian. Baik, Inang Napitupulu, kalau kita bicara tentang peran gereja kan begitu ya. Peran gereja ini kan ada tiga tugas gereja begitu. Tapi ketika jemaat ini sudah mendapatkan firman Tuhan, sudah mau mengikut Tuhan. Nah, dalam perjalanannya ketika jemaat itu mengalami kesusahan dalam hal ekonomi, bagaimana seharusnya peran gereja di sana, Inang? Sehingga apa? Gereja itu benar-benar nyata hadir untuk menolong umatnya begitu. Kan gereja itu adalah tangan Tuhan, begitu, ada Tuhan di sana gitu. Ya, jadi saya teringat ketika pelayanan saya di daerah Tapanuli, kami di sana membuka koperasi bersama, ya sering didengarkan dengan koperasi kredit union. Jadi bagaimana cara kami untuk mengangkat ekonomi yang lemah. Lalu kami membuka itu secara bersama, lalu berkumpul bersama, akhirnya mereka tertolong dalam hal membeli pupuk, membeli apa yang dibutuhkan dalam kehidupan pertanian. Nah, kalau kita sampai di kota ini, kita melihat bagaimana jemaat dalam keadaan ekonomi lemah, ya ada saja terkadang kita membuka diakoni sosial dari gereja, ya ada jemaat yang terbuka hatinya untuk memberikan rezekinya. Karena Tuhan telah titipkan rezeki kepadanya, lalu dia berikan kembali kepada jemaat yang sangat membutuhkan. Jadi boleh saja diambil dari, atau kita minta dari jemaat yang terbuka hatinya untuk menolong. Boleh juga kita membuatkan kantong persembahan untuk dapat menolong mereka. Demikian. Selama ini Amang Pendeta bagaimana HKBP dalam menolong umatnya melalui diakoni-diakoni yang ada begitu? Ya, sebagai ketika kita memahami bahwa gereja adalah perpanjangan tangan Tuhan, juga menolong umatnya. Ini yang tidak boleh lepas memang. Itu sebabnya tritugas panggilan gereja itu, satu di antaranya adalah diakoni. Bagaimana gereja juga memperhatikan kehidupan jemaat, begitu. Tadi sudah dijelaskan Inang Diakones, secara khusus saya masuk langsung ke program gereja aja kira-kira begitu Amang ya. Di gereja kita dan secara umum saya pikir di banyak gereja, secara khusus HKBP, nah kita memang selalu perhatikan sejak awal sekali ketika menyusun program gereja itu yang tidak boleh tinggal, bahwa kehidupan sosial dalam bahasa Batak asi-asi kira-kira begitu kan. Bagaimana pertolongan Tuhan nyata dirasakan oleh jemaat itu nggak boleh tinggal, sehingga kita juga melihat di lapangan ada misalnya ada yang patut ditolong, sehingga itu sudah dimasukkan ke dalam program gereja. Kita katakan saja dalam kehidupan sehari-hari, atau misalnya ketika orang sakit, ya kan, kita juga hadir di sana menunjukkan pertolongan Tuhan. Ketika juga duka cita, kita juga hadir di sana menunjukkan pertolongan Tuhan. Bukan hanya sekedar datang saja, juga memberikan bantuan sosial, misalnya begitu. Nah, kemudian ada juga tentu jemaat saya pikir di gereja manapun, kebanyakan pastilah ada yang kurang mampu secara ekonomi. Bagaimana mereka juga merasakan pertolongan Tuhan melalui gereja. Nah, di situ juga gereja hadir. Ada, walau tidak setiap minggu Amang, ya kan? Ada waktu-waktu tertentu yang kita laksanakan untuk memberikan. Misalnya bakti Paskah begitu, atau juga yang sering dilakukan oleh gereja secara khusus ibu-ibu yang hadir di sini ini, Ina Huria ini juga, dan semua persekutuan KOR di gereja kita, mereka selalu melaksanakan aksi sosial itu Mang, setiap Desember. Tapi ada juga yang bukan hanya sekedar kebutuhan sehari-hari. Tapi kan ada juga ini yang kebutuhan misalnya anak sekolah ini. Benar. Gitu. Di gereja kita juga ada itu dilaksanakan Amang. Jadi setiap setahun sekali kita itu memberikan bantuan kepada anak dari jemaat kita. Tapi memang masih terbatas hanya jemaat kita yang
orang tuanya Berprestasi. kurang mampu, tapi dia berprestasi, kita memberikan bantuan pendidikan gitu Amang, di 1 kali dalam 1 tahun kepada orang yang tidak mampu tapi berprestasi. Kita berikan itu. Nah, banyak lagi sebenarnya bentuk menunjukkan pertolongan Tuhan, tapi sejauh ini itu yang boleh kami jelaskan, sehingga jemaat HKBP Pardomuan atau jemaat Kristen secara umum memang harus merasakan pertolongan Tuhan melalui gereja sebagai perpanjangan tangannya. Iya, Demikian, artinya peran gereja terus akan ada di tengah-tengah jemaat Ya, begitu ya. Baik, saya ke Inang Napitupulu. Inang, kalau kita bicara tentang diakoni, apakah itu lebih bagus kita lakukan di internal atau eksternal begitu? Ini juga saya tanya pendeta, bagaimana sih sudut pandangnya begitu? Itu apakah baiknya itu di lingkungan HKBP saja yang kita lakukan, atau justru di luar lingkungan HKBP juga boleh kita? Tanggapannya gimana, Inang? Iya, untuk sementara skop internal aja dulu ya. Jadi kalau dikatakan skop internal berarti hanya di sekitar lingkungan gereja kita melayani, gitu. Tetapi kalau memang dananya mencukupi, ya kita bisa keluar dari itu untuk menolong orang-orang di sekitar kita. Sejauh ini bagaimana, Inang? Sejauh ini di daerah kita HKBP Pardomuan hanya sekitar kita saja dulu, Mang. Oke. Iya. Baik, dari sudut pandang seorang pendeta begitu, meskipun programnya sudah ada gitu, Abang Pendeta, udah ada program HKBP itu bagaimana sebenarnya berdiakoni itu begitu, pasti otomatis kan internal dulu, bagaimana mungkin dong kalau kita membantu orang sementara dalam rumah sendiri kelaparan, masa bantu keluar gitu. Tapi bagaimana kemudian sebenarnya sudut pandang seorang pendeta, baiknya berimbang atau bagaimana? Ya, terima kasih Amang. Tentulah karena kita tidak hidup hanya dalam skop kecil saja, HKBP Pardomuan saja. Karenanya HKBP secara umum juga tentu tidak hanya melayani, berdiakoni kepada dirinya sendiri saja. Namanya juga diakoni berbuat kepada orang lain. Karenanya berbuat kepada orang lain, nah itu juga yang terus harus dikembangkan bagi gereja-gereja, supaya dia tidak hanya melayani dirinya sendiri, tetapi melayani keluar juga. Itu sebabnya kalau kita berbicara HKBP secara umum sekarang kita melebar sedikit ke HKBP secara umum, yang pada tahun ini kita sudah mulai dengan program sentralisasi keuangan HKBP. Oh gitu ya? Ya, karenanya semua persembahan dari gereja-gereja, semua yang ada di HKBP di seluruh dunia ini dikirimkan ke kantor pusat, sehingga kantor pusat juga mengirimkan persembahan ini ke gereja-gereja yang tidak mampu, mengirimkan pendeta ke sana, pelayan Injil. Karenanya HKBP Pardomuan tidak hanya memikirkan HKBP Pardomuan saja. Itu konsep HKBP yang sedang berjalan saat ini. Dan juga di tahun yang akan datang, HKBP akan menyambut dengan menyusun tahunnya tahun Oikumene Inklusif. Bagaimana HKBP juga tidak memikirkan diri sendiri saja, tetapi sudah akan beranjak keluar. Dan kebetulan baru minggu yang lalu kami selesai mengikuti rapat pendeta, dan di sana kita sudah mulai gaungkan ini, Amang. Gaungkan bagaimana HKBP juga peduli secara khusus. Nanti ini akan yang pertama-tama dilaksanakan HKBP adalah mengutus para penginjil keluar, dan juga ada kerjasama yang akan dibangun, dan itu sudah akan dimulai dari kami pendeta, Amang, menyisihkan sebahagian dari penghasilan kami untuk gereja GKPM namanya, Amang. Menarik ini ya. Kita doakan semuanya nanti sukses program ini, Bang Pendeta. Ya, Bang. Tapi tentunya pemirsa, Anda pasti penasaran terus nih bagaimana kelanjutan diskusi kita, dialog kita dengan Abang Pendeta dan juga Ibu Diakonis. Tapi kita terlebih dahulu akan mendengarkan paduan suara punguan Ina HKBP Pardomuan Resort Simalingkar B berikut ini. Asa mangiru tu hoto, topot roha
terima kasih pemirsa yang masih bersama kami di Mimbar Agama Kristen Protestan bersama Punguan Ina Huria Kristen Batak Protestan HKBP Pardomuan Resort Simalingkar BM. Dan kalau kita bicara tentang paduan suara ini memang tidak ada kalah kalau dari Ina HKBP ini luar biasa sekali ya pemirsa ya. Baik, tapi untuk melengkapi suara Ina HKBP tadi yang menarik tadi, kita juga sambung lagi nih diskusi kita lebih menarik lagi dengan Mang Pendeta dan juga Inang Diakonis. Inang, kalau kita bicara lagi tentang cara kita meminta kepada Tuhan begitu ya. Apakah cara itu memang sudah benar yang dilakukan oleh seluruh umat itu, hanya berdoa begitu, sehingga kemudian ujuk-ujuk mengharapkan begitu. Apakah cukup itu saja? Atau ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh setiap umat sehingga pertolongan Tuhan itu lebih cepat hadirnya begitu? Ini kan pertanyaan semua orang sih sebenarnya kan pemirsa. Kalau nggak salah pemirsa yang nonton hari ini pasti berpikir begitu. Apakah cara saya selama ini salah meminta kepada Tuhan? Atau saya suka memerintah begitu? Mungkin bagaimana sih cara yang tepat? Itulah intinya begitu, Ina. Ya, benar. Setiap kita manusia yang percaya pasti pada awalnya meminta dengan Tuhan itu berdoa. Dengan cara berdoa sudah benar. Nah sekarang ketika seseorang itu belum menerima apa yang dia minta, disitulah terkadang dia mau diuji. Apakah dia masih tetap terus berdoa, meminta, atau mungkin kalau belum diberikan kita harus mengatakan kehendak-Mu lah yang jadi Tuhan. Meskipun saya sudah meminta tapi tidak diberikan, tetapi kita harus berani mengatakan kehendak-Mu lah yang jadi dalam kehidupanku. Demikianlah yang harus disampaikan setiap orang yang percaya. Setiap penghujung doa kita, setiap penghujung permintaan kita, Mang Pendeta, pasti kehendak-Mu lah yang jadi Tuhan begitu ya. Tapi kan harapan kita selaku manusia yang hidup di dunia ini tentunya lebih cepat tangan Tuhan menolong gitu. Nah tapi cara kita selama ini ya Bang, apakah sudah benar begitu cara seluruh umat Kristiani? Karena di mana-mana doanya sama kan begitu dia. Tapi paling tidak apakah ada kiat-kiatnya begitu Bang, supaya memang doa kita itu lebih cepat jawabannya gitu. Gitu. Paling tidak kan dari masa sama menjawabkan begitu dia. Ya, orat labora. Ya kan, berdoa dan bekerja. Ini juga yang selalu kita hayati di dalam iman Kristen kita. Bahwa ketika kita berdoa, kita juga mengerjakan apa yang kita minta. Sehingga Matius 7 ayat 7 itu pasti akan selalu melekat di dalam hati orang percaya kan. Mintalah, carilah, ketok. Ya kan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka engkau akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Nah, ketika kita meminta kepada Tuhan, tapi bukan berarti kita lantas berpangku tangan tentunya. Kita terus mengerjakan pekerjaan kita. Nah, kemudian kalaupun belum diberikan, tapi ingat ada juga ketoklah. Ini adalah kesabaran menunggu sebenarnya sih yang mau kita ini kan. Nah, tapi kita tahu juga bahwa memang banyak yang dikabulkan Tuhan, diberikan Tuhan permintaan kita, yang pertolongan Tuhan. Tapi kita juga bagaimana beriman juga kan begitu, mempercayakan seluruh hidup kepada Tuhan, sehingga kalaupun yang kita minta tidak berkenan bagi Tuhan, maka kita terus tetap kita tetap beriman kepada Tuhan. Bukan berarti sudahlah, berarti Tuhan nggak mengasihi aku, karenanya udah aku berhenti berdoa. Saya tentu tidak begitu. Tetapi memintalah kepada Tuhan, kerjakanlah, carilah, tapi teruslah berharap kepada Tuhan. Dan saya pribadi punya begini, perenungan bahwa bukan kesaksian Abang ya. Ya, perenungan bahwa teruslah berdoa. Sampai sesuatu terjadi. Teruslah berdoa walau sesuatu tidak terjadi. Dan teruslah berdoa walau engkau tidak sedang mengharapkan sesuatu terjadi. Baik. Kira begitu. Dalam kondisi apapun. Tetap harus berdoa. Itu intinya Bang ya, orat ya, labora. Baik. Inang, konteks jadi berkat. Itu bagaimana sebenarnya di HKBP? Atau bagaimana seharusnya yang harus diyakini oleh umat Kristen itu sendiri? Kita kan kadang-kadang punya kelebihan nih. Orang lihat ketemu suatu jemaat itu misalnya punya kelebihan. Bagaimana sebenarnya dia harus bisa menjadi sumber berkat bagi banyak orang begitu. Apakah kadang-kadang memang kurang mengerti aja mungkin begitu Inang? Diakonis, silakan. Ya. Yang dikatakan dengan berkat berarti apa yang telah diterima setiap orang dari Tuhan itu merupakan berkat. Nah, jadi ada orang yang kita katakan berkatnya melimpah. Ada yang cukup sama dia saja, tetapi ada juga yang kekurangan. Nah, jadi bagi mereka yang mempunyai berkat, dia pun harus kita
undang bagaimana caranya untuk mengalirkan berkat yang ada dari dirinya sendiri, sehingga orang-orang di sekitar pun dapat merasakan berkat yang dari Tuhan itu yang telah diberikan kepada dirinya. Nah, jadi dalam prosesnya itu bagaimana kita sebagai pelayan gereja untuk mengetuk hatinya atau memotivasi dirinya bagaimana caranya untuk melihat orang di sekitarnya yang sangat membutuhkan rezeki yang telah diberikan kepada orang yang menerima berkat tersebut. Baik. Demikian, Pak. Saya ke Mang Pendeta. Mang Pendeta, bagaimana selama ini Mang Pendeta melihat orang Kristen itu harus menjadi berkat bagi banyak orang? Apakah ini sudah diaplikasikan di tengah-tengah kehidupannya atau memang kurang tahu aja caranya begitu, Mang Pendeta? Harus diingatkan begitu. Gimana, Mang Pendeta? Ya, kalau HKBP sih sebenarnya kita sudah lama menghayati ya bahwa diberkati untuk menjadi berkat. Ya. Dari Abraham yang diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Nah, sebenarnya semua orang Kristen tidak ada, saya pikir, yang tidak menerima berkat dari Tuhan. Kalau kita sadar, memang hidup ini kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu sebabnya moto HKBP juga untuk menjadi berkat bagi dunia. Makanya saya katakan tadi ini tidak asing lagi di kalangan HKBP. Karenanya memang, tapi kita juga harus jujur bahwa ada juga yang tidak sadar akan tugasnya menjadi berkat. Nah, karena saya katakan tadi, walau sedikit, walau banyak, tapi semua orang telah menerima berkat dari Tuhan. Yeah. Yang tugasnya sebenarnya adalah diutus Tuhan di dunia ini juga untuk menjadi berkat. Yeah. Persoalannya ketika kita tidak menjadi berkat, ya Ada sanksinya nggak sih, Mang? Artinya kalau kita punya berlebih begitu ya, tapi kita nggak sadar, nggak peka begitu menjadi berkat itu, apa sanksinya sebenarnya, Mang? Toh juga orang itu biasa-biasa saja tanpa kaya raya begitu. Kadang-kadang kan nggak sadar begitu, Mang. ya. Tapi apa yang harus dilakukan begitu? Nah, saya merasa begini, bahwa menjadi berkat kita analogikan saja, Mang, dengan sumber air. Ya kan, supaya kita juga mau menjadi berkat nih. Yeah. Saya tidak mau melihat konsekuensi dulu ini. Tapi kita mau berangkat dulu dari analogi nih. Boleh. Sebenarnya lihatlah sungai Iya. yang mengalirkan menjadi berkat baginya, Iya. tapi sungai nggak pernah kekurangan. Nggak pernah kekeringan begitu ya. Tapi lihat sumur. Dia nggak Sumur pernah harus mengalir ke orang ditampung. lain. Gitu. Tapi segitu-segitu aja kan. Kira-kira gitu. Baik. Itu saja yang boleh. Ini pinter sekali, Mang Pendeta. Hebat. Saya ke Inang Diakonis lagi. Inang, kalau kita lihat kan selama ini HKBP sudah memberdayakan jemaat, bahkan mungkin menggandeng pelaku UMKM, menggandeng asosiasi UMKM, terus hadir di gereja-gereja begitu. Selama ini sejauh ini bagaimana sih menurut Inang manfaatnya itu untuk memberdayakan jemaat, sehingga apa? Gereja itu terus bagaimana hadir untuk jemaat, untuk peningkatan pemberdayaan ekonomi begitu. Inang. Ya, kita layak bersyukur kepada pemerintah yang memberikan perhatiannya kepada jemaat, terutama HKBP, di mana UMKM itu sangat menolong bagi mereka, ya jemaat kita, sehingga perekonomiannya meningkat. Misalnya mereka tidak mempunyai dana sedikit pun, tetapi berusaha bagaimana cara untuk bangkit dari keterpurukan ekonominya, sehingga pemerintah bekerja sama dengan jemaat kita, sehingga mereka pun dapat dialirkan dana ke mereka dan mereka pun dapat mengembangkan usahanya. Dan dari sana kita patut bersyukur kalau pemerintah juga memperhatikan jemaat, khususnya kita HKBP. Iya. Sejauh ini Mang Pendeta bagaimana dampaknya peran serta pemerintah melalui asosiasi UMKM ini untuk memperdayakan jemaat HKBP? Yang Mang Pendeta lihat sendiri seperti apa? Apakah nanggung atau masih pas-pasan atau masih kurang responsif atau kurang lagi digiatkan begitu? Ya, saya sih kurang bisa mengamati dengan betul-betul mendalam, bahwa kalau kita bilang UMKM, ya itu juga banyak berhasil di kalangan jemaat HKBP sama sekali juga saya bilang. Nah, untuk yang dari pemerintah, tapi saya pikir HKBP juga banyak memperhatikan kehidupan jemaat, bagaimana dia bisa berkarya dari yang lain begitu. Kalau kita mau lihat HKBP Pardumuan saja dulu, Amang. Nah, beberapa waktu yang lalu kita selalu mengadakan pelatihan ini. Yeah. Di gereja kita baru aja ada pelatihan ibu-ibu ini untuk pengolahan pangan. Pengolahan pangan. Iya. Nah, memang setiap tahun kita akan adakan selalu begitu, supaya jemaat mampu untuk mengembangkan ekonomi. Nah, tapi memang sejauh ini yang dipelajari, diterima di pelatihan,
memang hanya persentasinya kecil yang diaplikasikan di dalam kehidupannya, sehingga memang kadang-kadang bukan programnya, ya bukan berarti program pemerintahnya yang gagal atau program gerejanya yang gagal, tapi memang saya kurang tahu, entah kurang mendarat yang diterima, tapi sejauh ini memang kita bersyukur pemerintah kita untuk mengadakan yang demikian, pelatihan-pelatihan, juga gereja juga menyambut pelatihan-pelatihan, dan HKBP juga kebetulan baru aja beberapa minggu lalu mengadakan pelatihan peternakan. Kebetulan tempatnya di dekat kami, di Simalingkar di sana, begitu. Dipusatkan oleh HKBP Pusat. Setelah sentralisasi begitu, diprogramkan itu. Tentu itu banyak manfaatnya. Dan itu juga saya pikir banyak mengangkat secara ekonomi juga, Mang. Di tengah-tengah kehidupan. Di dalam pelatihan ternak dan pelatihan ekonomi yang lain cukup membantu sebenarnya, Mang, di dalam kehidupan jemaat. Dan kita tahu kehidupan itu pasti akan semakin naik, Amang, dengan pelatihan-pelatihan itu. Demikian, Amang. Sulitnya tantangan zaman saat ini, Inang, tentunya kan banyak cara juga, cara berpikir yang hemat begitu, cara berpikir yang praktis begitu, sehingga segala sesuatunya dilegalkan, ya dianggap sah begitu. Bagaimana sih kita menyikapinya supaya benar-benar kembali ke topik tadi begitu, hidup dalam pertolongan Tuhan, tidak ujuk-ujuk dengan cara pintas, yang penting ya udah hidup kan begitu dia. Kadang kita mau melihat bagaimana sejarah perjalanan bangsa Israel, di mana mereka selalu diingatkan oleh pemimpin yaitu Musa supaya itu mereka tetap menyembah Allah yang hidup. Namun ketika mereka merasa bahwa mereka tidak mengenal yang bagaimana wajah Allah itu, akhirnya mereka membuat kegiatan yang lain yang membuat mereka menjadi berbalik daripada Allah yang disembah. Jadi sehingga bagaimana caranya kita untuk dapat lebih mengarahkan jemaat ini supaya untuk lebih mengenal jalan Tuhan, mengenal sejauh mana iman yang dipercayainya. Oke. Baik, Amang Pendeta, 30 detik closing statement-nya Pak nih terkait dengan topik kita. 30 detik hidup dalam pertolongan Tuhan. Ya, hidup dalam pertolongan Tuhan adalah bagaimana kita menghayati iman kita. Karena iman kita adalah kita percaya kepada Tuhan dan kita juga mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Karenanya dalam seluruh perjalanan kehidupan kita harus mengandalkan pertolongan Tuhan saja dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak menghalalkan segala cara dan membuat yang praktis. Sehingga saya tutup dengan firman Tuhan yang dari Yeremia 17 ayat 7 mengatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Demikian. Baik. Ini nggak ada mau ditambah? Singkat aja. Apa ini mau dipesankan terkait dengan topik kita hari ini? Ya, percayalah bahwa pertolongan Tuhan itu selalu ada bagi setiap orang yang percaya, dan diberkatilah mereka yang selalu berharap kepada Tuhan. Baik. Luar biasa. Terima kasih Amang Pendeta Dedi Simanjuntak STH. Ya, sudah hadir di TPRI 1 jam ini. Banyak khotbah tadi, diskusi juga menarik sekali. Terima kasih Inang Diakonis, Ibu Inang Mana Lince Bernopitupulu. Terima kasih atas masukannya. Mudah-mudahan semua umat Kristiani terus berharap kepada Tuhan dan memang menjadikan Tuhan sebagai sahabat, layaknya lagu Ina HKBP berikut ini, judulnya Yesus Sahabatku. Dan ini merupakan akhir program kita di Mimbar Agama Kristen Protestan kali ini, dan semoga kita diberkati Tuhan. Demikian, shalom dan sampai jumpa.